Oke, terima kasih nih udah kembali di channel yang sama di Balik Sudut. Hari ini kita tadi coba mendatangi rumah mantan ya almarhum ya Anumerta Jenderal Ahmad Yani. Rumah itu berkawasan di daerah Menteng, di mana rumah tersebut menjadi rumah yang cukup bersejarah, sangat bersejarah. Di mana rumah itu juga menjadi menjadi rekam jejak dari peristiwa G30 PKI. Penculikan. Ya, penculikan G30 PKI, di mana di rumah itu Pak Ahmad Yani itu tertembak, Pak. Tertembak pada pukul pagi hari 4:30 pagi. Sebenarnya kunjungan kita ke sana itu juga mau melihat dari konsep rumahnya sendiri. Jadi rumah-rumah pejabat zaman dulu tuh cukup diberikan tempat yang cukup luas lah ya. Yeah. Dari areanya, taman, sehingga memenuhi kriteria ruang. Aduh, belepotan ngomongnya. Memenuhi kriteria ruang yang memiliki tempat-tempat tempat-tempat yang memadai lah untuk aktivitas si pemilik rumah. Dari tadi kita masuk tuh mulai dari ketersediaan ruang penerima tamu, mungkin karena jabatan beliau ya, almarhum tuh seorang jenderal, memungkinkan orang untuk datang ke sana untuk bertamu, sehingga perlu disediakan ruang buat ruang kunjungan atau ruang tamu khusus, di mana ruang itu juga disediakan ruang untuk ajudan. Tadi kita lihat ada ruang ruang tamu khusus, ada ruang tempat istirahat, ada ruang makan, dan ada ruang makan sama living room tuh bersamaan saya lihat tadi tuh. Sama beberapa ruang kamar juga, dan tentunya yang paling banyak dipakai itu ruang untuk ajudan. Nah, dari rumah yang tadi kita kunjungin di rumah almarhum Jenderal Ahmad Yani, sebenarnya dari kriteria bangunan sendiri dan konsep ruangan yang disediakan itu, pertama, apakah memang menggunakan arsitek khusus dengan tipikal rumah seperti itu, dan juga saya lihat dari kegunaan fungsi ruangnya sendiri juga memang dibuatkan khusus memenuhi dari aktivitas si pemilik. Menurut Mas Bono gimana nih? Oke. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut ya, kita coba bayangin dulu ya. Bayangin dulunya gini. Bayangin Menteng di tahun 40-an. Jadi sebenarnya rumah-rumah di Menteng itu adalah rumah pemilik pejabat-pejabat Hindia Belanda, Pak. Jadi bukan dibangun khusus untuk para jenderal itu. Oh, bekas rumah pejabat Hindia Belanda. Setelah peralihan kekuasaan, setelah agresi militer Belanda kedua yang 1948 tuh mulai dibagi-bagi tuh kapling-kapling rumah sesuai jabatannya lah waktu itu. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa rumah-rumah tersebut memang untuk pejabat, benar kata Bapak. Jadi rumah tersebut karena diperuntukkan untuk pejabat, otomatis maka semua fungsi ruang di rumah tersebut adalah untuk mengakomodir kegiatan si pejabat Hindia Belanda tersebut. Jadi kalau kita masuk ada foyer itu ruang tunggu ya, bukan ruang tamu, ruang tunggu tamu. Ruang tunggu tamu, oke. Jadi istilahnya tamu transit dulu di situ, terus ke sampingnya ada ruang ajudan kan? Yeah. Nah, ruang ajudan itu tamu yang transit ini nanti dipanggil satu-satu sama si ajudannya nih. Mr. A, come here, gitu kan? Yeah. Tapi bahasa Belanda itu bukan? Yeah. Oke, datang ditanyain keperluannya. Oke, masuk dia ke ruang tamu. Nah, biasanya itu si juragannya di ruang yang pojok ini nih, ruang yang santai ini nih. Kalau misalnya dia cukup dekat hubungannya dengan si tamu ini, dibawa ke sini. Tapi kalau enggak ya dia terima di ruang tamu besar itu. Yeah. Nah, ruang tamu besar itu biasanya jadi ajang flexing kalau sekarang. Betul. Nah, kayak harimau Sumatera itu yang diawetin itu yang besar itu biasanya di ruang tamu yang besar itu, Pak. Bukan di ruang santai itu, enggak. Iya. Itu tuh ruangan itu flexingnya pejabat.
Jadi ceritanya si tamu itu datang, dia memang udah tunduk Tapi gitu. tapi sebenarnya gini, itu sebenarnya ada alih fungsi ya. Sebenarnya itu rumah waktu dibikin di zaman era Belanda, Nggak ada mungkin alih fungsi, artinya gini, diperuntukkan untuk Rumah pemerintahan Belanda, Iya, rumah dinas. Tapi iya. emang fungsinya sama. Iya, Atau sama kan memang sama-sama pejabat juga. Oh. Sama-sama pejabat juga. Saya kira begitu udah digunakan Bangun, nggak ada orang jenderal Indonesia itu, nggak ada yang bangun rumah zaman segitu Pak. Tahun segitu nggak ada yang bangun rumah. Iya, iya. Bangun Tapi- rumahnya di kampung semua. Iya, soalnya tuh ciri khasnya ada tuh rumah tuh kayak mulai dari apa namanya nih, railing yang tinggi ya, konsep apa namanya? Apa? Atap yang tinggi. Nah itu Seperti itu. nanti dulu. Itu nanti kesini. Jadi saya mau gambarin dulu. Jadi menteng itu, ya menteng itu zaman dulu tuh, bayangin ya, menteng itu dulu tuh banyak pohon-pohonnya, hutan, enak bener, adem Ya. gitu. Jadi pusat pemerintahan dulu tuh sekarang di Kota Tua. Jadi orang Belanda tuh kerjanya di situ, segala macam tuh dia pulang ke Menteng, Ya. istirahat nih pejabat-pejabat. Nah Menteng itu memang adem dibuat. Nah, dan untuk mengakomodir para tempat tinggal pejabat itu didesain lah, makanya desain rumah kayak rumah Pak Ahmad Yani itu disebut kalau saya nggak salah kolonial design ya. Jadi memang kolonial design itu adalah desain yang dibuat oleh arsitektur Belanda di daerah Katolik di Indonesia ini memang khusus. Jadi dibuat atap. Jadi tuh Belanda, si arsitek Belanda itu pun dia sebenarnya mengakomodir rumah adat lagi nih Pak. Kita ngomong rumah adat lagi dulu Pak. Iya, iya, iya. Belanda itu kan Adatnya Belanda apa adat Indonesia? ya, adatnya Indonesia Pak. Oh, oke. Adatnya Indonesia kan di Indonesia Pak. Iya, iya. Iya Dia kan Pak, orang ya? Belanda, iya. Hmm. Tapi pakai adat Indonesia ya. Saya kira pakai adatnya Belanda. Kenapa Iya. dia nggak pakai adatnya Belanda waktu itu? Oh, yang model kincir. Iya, angin, karena kan model di kincir angin. Indonesia Pak. Oh, oke. Kalau dia pakai adat Belanda taruh sini panas nanti rumahnya. Iya, iya, iya. Nah jadi begini ceritanya nih panjang. Jadi Belanda ini kan setelah dia melihat seluruh Indonesia nih akhirnya pusat pemerintahan kan di Batavia di Jakarta. Nah akhirnya dia tuh si arsitek ini mengakumulasi, oh ini ternyata dan menyimpulkan bahwa desain untuk Indonesia ini kayak gini gitu. Atapnya tinggi dan lain sebagainya dibuat kayak gini. Sebenarnya hampir ada kemiripan rumah-rumah di Menteng dengan rumah-rumah adat itu tipikal semua, terutama di atapnya. Nah itulah makanya jadi bikin kelihatannya mirip gitu. Itu satu. Terus kedua, kita tadi rumah, karena itu rumah dinas sekaligus untuk menampung keluarga si pejabat. Nah karena dia kedudukannya sebagai pejabat, maka kalau kita lihat di bagian belakang itu kan ada mes-mes. Iya. Penjaganya ya Iya. kan? Banyak kan? Iya. Padahal pejabatnya mungkin cuma Iya, satu lah iya, sama betul. keluarganya, tapi yang jaga banyak. Buat Nah, ini. buat pengamanannya dia kan. Itu satu. Nah, terus kedua, Eropa ini dia desainnya itu rumahnya tidak terlalu besar, tapi halamannya luas. Ya. Karena Eropa ini terkenal dengan budaya tea time-nya. Minum teh sama biskuit kecil. Oh, Biskuit di oke. sore-sore hari sambil Ya. ngobrol, santai, dengerin musik, pelan-pelan. Nah. Ya. Nanti kita akan coba bahas kayak rumah-rumah di Patra. Oke. Patra Komplek Patra Jasa, Kuningan. Komplek Patra Kuningan. Ya. Nah itu Amerika, Ya. Amerika style. Dia, Bapak lihat kan jendelanya gede-gede, ya kan Pak? Ya. Jendelanya gede-gede, terus lebar, fasadnya lebar tapi pendek, nggak tinggi, ya kan? Nah itu tuh Amerika tuh Pak. Oh, oke. Amerika zaman-zaman sekitar 70-an kayak gitu. Ya. Nah, beda memang. Dan kalau Amerika itu konsepnya dia rumahnya besar karena dia kalau ngundang tamu di dalam dan dia untuk pestanya tuh beda, Pak. Ya kan? Amerika tuh ngebir apa segala macam lain. Nah, itulah makanya kalau rumah-rumah di Menteng kalau buat saya sendiri saya lebih cocok untuk rumah lebih cocok ke saya di rumah Menteng. Kalau dari depan nih coba
Waktu masuk nih ada beberapa persamaan ya, mungkin di beberapa rumah di daerah Menteng. Mungkin juga ada di daerah-daerah di Purwokerto yang memang sudah ada, atau di daerah itu apa? Iyalah, Bandung. Bandung. Itu karakteristiknya sama tuh di Sama semua, bagian pondasi bawah itu, bangunan bawah tuh kayak ada ornamen batu kali gitu. Iya, batu templek ya. Batu itu tempelan atau batunya di ditempel gitu. Itu batu templek itu, Pak. Dulu menurut saya pernah lihat. Jadi, ya. Itu kayak bawahnya dimodif, itu selalu dimodif. Dimodif itu bawahnya itu bukan batu kali itu sebenarnya. Bukan tempelan itu, bukan ornamen itu. Itu bawahnya ventilasi, Pak. Iya. Nanti saya coba ya cari gambarnya yang masih. Jadi bawah jendela itu ventilasi bawahnya, Pak. Tadi di dalamnya juga ada ini batu palimanan. Ya, batu palimanan. Jadi itu ornamen batu alam itu memang ada ya. Yang paling khas ya, Pak. Buat aksen ya. Aksen. Di bagian dalamnya, di luarnya pakai apa namanya? Batu-batu kali itu modelnya konsepnya. Tapi memang pertama dari luar dulu nih kita cek. Ya, dari luar. Cat itu kecenderungan juga nggak warna-warni zaman dulu. Kenapa ya? Artinya belum ada mesin oplos, Pak. Oh. Iya. Tukang cat. Kalau udah ada mesin oplos, piramid bisa warna orange, Pak. Iya, betul. Itu ada jadi kayak kecenderungan hitam putih gitu kan dulu kan. TV hitam putih, rumah hitam putih juga. Mungkin karena TV hitam putih kali ya, jadi disangkain warna hitam sama putih aja. Bisa juga tuh kayak gitu. Iya. Jadi apa namanya? Ya, jadi dari tiang-tiang tadi juga dari sudut-sudutnya tuh banyak hal-hal yang menarik yang kita lihat di sana, terutama penggunaan konsep ruangan sendiri. Itu tadi bagus nggak buat ini buat tata. Jadi begini. Kegunaan fungsi ruang lah. Ya, jadi kalau kita lihat karena rumah itu untuk pejabat dan untuk menerima tamu-tamunya, dan misalnya ada keluarganya tinggal, itu keluarganya nggak menetap di situ kan, Pak? Istri atau anaknya nggak menetap di situ. Pas datang aja nginap situ sebentar terus dia balik lagi. Ya, ada ruang apa tuh angin-angin tuh yang buat dimasukin ke apa namanya ke plafon kayaknya tuh. Iya. Jadi ruang apa kayak jendela kayak pintu kisi-kisi gitu ya. Ya. Ya, itu juga selain untuk ruang kontrol ya. Ruang kontrol atap dari dalam, jadi dia nggak usah keluar buat lihatnya ada yang bocor atau apa. Juga untuk nangkap udara, buat ngalirin udara di dalam ruangan biar masuk ke atap itu. Nah, kalau dari ubin, ya tegel ya, itu kan zaman dulu kayaknya kecil-kecil tuh, nggak lebar-lebar. Itu kebanyakan ubinnya sendiri itu sebenarnya diproduksi di dalam negeri atau dari luar sih dikirim? Enggak, itu produksi sini, Pak. Oh, oke. Itu kita sebenarnya bisa produksi sendiri kok. Dari mana dulu barang itu kalau di Indonesia tuh? Kalau nggak salah Pleret dulu ya. Oh, udah ada. Kalau nggak salah saya, tapi sebenarnya kita sekarang pun kita bisa, itu kan namanya teraso ya, Pak ya. Iya, teraso. Kita bisa produksi di site, maksudnya kita di bangunan, kita mau bangun rumah sini ya, kita bikinnya di situ bisa, Pak. Iya. Jadi kita bikin cetakan. Berwarna itu kuning ada pola-polanya juga. Pakai pewarna itu ada. Oh iya, ada khasnya itu. Makanya warnanya kan nggak sama itu. Iya. Tapi itu yang bikin menarik. Iya. Kalau keramik sekarang kan putih ya sama semua, jadi nggak seru. Gitu. Belanda aja tuh taat sama pakem arsitektural adat gitu. Nah, kenapa arsitek kita, lokal kita tuh nggak ada yang ngikutin pakem-pakem yang sudah dijalanin oleh nenek moyang kita gitu. Itu aja sih.